Kemudian bullying ini sebenarnya bentuknya itu bermacam-macam, Bapak Ibu semua. Jadi kalau kita kategorikan ada yang bullying tradisional ya. Apa itu bullying tradisional? Bukan bullying yang sesuai tradisi ya, Bapak Ibu ya. Tetapi adalah bullying yang ini terjadi artinya secara langsung begitu, di mana korban dan pelaku itu saling berhadapan ya, saling berhadapan, kemudian terjadi secara langsung, tatap muka lah begitu ya. Nah, kemudian ada cyberbullying, yaitu bullying yang terjadi melalui perantara media sosial atau dunia cyber, media sosial ya. Sekarang kita lihat satu persatu apa yang termasuk kategori bullying. Bullying tradisional itu yang tadi tatap muka itu ada yang sifatnya bullying secara fisik. Bagaimana? Yaitu tindakannya menyakiti secara fisik, baik itu memukul, menendang, mencubit, meludahi ya, melempar barang dan lain sebagainya. Jadi secara fisik ini memberikan dampak atau luka secara fisik bagi korbannya seperti itu. Kemudian bullying yang terjadi secara verbal melalui kata-kata ya, memaki, menghina, memberikan nama panggilan. Mungkin yang populer ketika saya waktu sekolah itu seringkali kita dibully masalah nama orang tua itu kadang ya. Mungkin Bapak Ibu juga menemui saling membuli mengenai nama orang tua, memberikan nama julukan yang negatif begitu, memberikan label dan lain sebagainya. Kemudian ada bullying yang sifatnya psikis. Maksudnya bagaimana? Yaitu mengucilkan, menghindari, mempermalukan di depan umum, kemudian mentertawakan, kemudian memanipulasi pertemanan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah berbagai jenis untuk bullying. Banyak sekali ya. Bullying seperti ini bukan hal yang hanya bisa kita saksikan melalui berita seperti ini, Bapak Ibu. Saya ingin cerita, terakhir kali kami, tidak terakhir kali sih, akhir-akhir ini kami mendampingi sebuah kasus ya, di mana terjadi bullying yang mungkin Bapak Ibu sempat menyaksikan ya, viral di berbagai media sosial. Jadi ada satu peserta didik yang kemudian dipukuli, dikeroyok begitu, diinjak-injak oleh temannya ya, secara berkelompok gitu. Nah, ini sampai menimbulkan luka, berdarah, menimbulkan trauma juga, dan akhirnya kasus ini juga berlanjut hingga sampai di pengadilan ya, walaupun kemudian berhasil di mediasi di pengadilan, jadi tidak adili melalui peradilan pidana ya. Jadi hal ini tentu merugikan. Kenapa? Merugikan korban sendiri. Korban tentu mengalami luka fisik. Traumanya seperti apa? Pasti tidak bisa terbayangkan ya. Kemudian bagi pelaku pun mengalami kerugian. Kenapa? Masa depannya menjadi menjadi patut untuk dicemaskan ya. Kemudian pelaku juga mendapatkan cemoohan, mendapatkan labeling dari masyarakat gitu, diamuk oleh media sosial dan lain sebagainya, juga mengalami trauma. Kemudian juga mempengaruhi orang tua. Demikian pun dengan sekolah. Akhirnya sekolah harus menemani, mendampingi seluruh proses dari kepolisian, kemudian kejaksaan hingga ke pengadilan. Nah, jadi yang tidak kita saksikan pun banyak. Mungkin kadangkala ketika kita menangani kasus di di kantor kami, guru mengatakan ini anak ini tidak pernah dibully Pak, begitu. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah anak ini tidak punya daya untuk menyampaikan bahwa dia dibully dan menginformasikan, karena takut dibilang cepu, takut dibilang ini diancam dan lain sebagainya. Tetapi ketika dengan kami akhirnya keluar semua, dilakukan ini, dilakukan itu dan lain sebagainya. Nah, hal inilah yang patut menjadi perhatian kita ya, terutama sebagai sekolah yang unggul nanti harus tahu dan harus melaksanakan bagaimana manajemen. Nah, yang kemudian sekarang juga mulai menjamur karena perkembangan teknologi adalah cyberbullying.
Ini ada banyak sekali ya bentuknya, ada flaming yang bentuknya itu provokasi, penghinaan, mengejek melalui media sosial, harassment ya, komentar buruk yang apa namanya merendahkan begitu ya, menimbulkan kegelisahan, denigration, pencemaran nama baik ya, cyberstalking. Nah ini cyberstalking ini stalking ya, memata-matai secara, menguntit secara online begitu. Apa namanya? Ini juga kami pernah menangani peserta didik juga yang mengalami cyberstalking ya. Jadi dia membuat media sosial itu kemudian diberikan komen di DM, kemudian diberikan pesan, yang pesan itu benar-benar seperti mengejar-ngejar hingga anaknya sangat ketakutan. Kemudian ada impersonation, ini juga sangat berbahaya, memakai identitas orang lain seakan-akan itu adalah orang itu begitu untuk meneror, mengirim konten negatif. Nah, akhir-akhir ini juga banyak sekali kasus yang tidak saya tuliskan di sini, yaitu cyberpornografi. Jadi perlu Bapak Ibu tahu, sekarang kan zamannya game online ya Bapak Ibu ya. Jadi di game online itu kadang ada forum yang dimana anak-anak itu bisa saling chatting, saling mengenal begitu. Nah, kadangkala banyak predator-predator seksual yang mengincar anak-anak melalui chat atau melalui platform game online itu. Itu bukan satu dua kasus kita temui di lapangan. Apa yang terjadi? Anak ini jadi orang dewasa itu, predator itu mengaku seakan-akan seolah-olah dia itu seusia, kemudian memacari secara online, kemudian meminta untuk mengirimkan konten-konten yang tidak pantas ya dikirimkan oleh anak gitu. Bahkan mengirimkan begitu. Jadi anak itu serta didik itu dikirimi konten-konten yang tidak pantas gitu. Hingga ketakutan, trauma dan sebagainya. Ini terjadi. Ada juga outing, trickery ya, menyebarkan rahasia pribadi, memperdaya agar mendapatkan rahasia korban. Jadi kompleks sekali sebenarnya kasus bullying itu, banyak contohnya. Kalau kita mau cari, Bapak Ibu mau mencari perilaku bullying itu di sekolah, saya yakin hampir setiap hari mungkin Bapak Ibu akan bisa menemukan